Om Swastiastu, Ratu Idadane, para umat Dharma dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya, Jero Dasaranalip, saking Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit membahas, berbincang, dan juga memberi sedikit masukan atau pendapat terkait masalah kasus yang terjadi belakangan ini yang sedang mengalami polemik yang sangat besar dan juga yang sedang viral saat ini, yaitu mengenai tentang kasus dulang. Nah, mungkin para media, para semeton, para masyarakat mungkin sudah tahu dan sudah pernah melihat dan juga membaca yang sedang viral saat ini, yaitu kasus dulang itu sendiri. Mohon maaf, ini bukan dulang ya, ini bukan dulang, ini adalah tatakan untuk buku saya, bukan dulang ini, nggih. Nah, jadi terkait masalah kasus ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar lebih kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Begitu kata orang bijak mengatakan. Saya bukan orang bijak. Ya, saya bukan orang bijak, saya hanya orang biasa-biasa saja yang ingin terlihat berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Atas nama Jero Dasaranalip, panggilan saya, dan nama KTP saya Kadek Dwi Arnata, umur masih berusia sekarang baru saja menginjak 19 tahun, dan saya warih Pasek Gel-Gel Pegatepan. Nah, dan juga saya alamat di Jalan Raya Tanah Lot, Desa Pandak Gede. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit berbagi mengenai tentang tanggapan saya yang saat ini menjadi polemik yang terjadi di media sosial belakangan ini terkait masalah kasus dulang. Nah, pada kesempatan baik ini, yang tidak suka tidak masalah, yang suka silahkan ditonton. Karena saya tidak menuntut semua orang suka dengan postingan saya. Saya tidak menuntut orang agar mau tertarik untuk menonton apa yang saya posting, tetapi saya ingin berbagi inspirasi. Yang pertama, tanggapan saya mengenai tentang hal yang polemik terjadi saat ini mengenai tentang dulang itu sendiri. Kalau bisa kita artikan, dulang ini adalah sebagai sebuah tatakan. Ada tatakan, ada unsur tatakan secara skalanya, memiliki makna tatakan. Sama juga bisa jadi tatakan yang positif atau tatakan yang negatif, tergantung dari cara kita memaknai makna dulang itu sendiri. Oke, saya lanjut lagi mengenai tentang dulang itu sendiri. Nah, dulang itu sendiri juga menyimpulkan unsur persembahan. Karena ketika kita membahas masalah dulang, sering kita berbincang-bincang dengan sesepuh kita dan sering kita melihat di dalam dunia nyata bahwa dulang itu sebagai sebuah tatakan untuk sebuah persembahan juga dan simbol estetika atau keindahan, karena dulang itu sebagai sarana untuk sebagai alas daripada upekara uperengge, baik itu tatakan canang, tatakan pejati, tatakan rayunan kepada seorang sulingge, itu adalah unsur kewibawaan sebagai sarana tatakan ajengan atau suguhan seorang kaum Brahmana atau sulingge itu sendiri. Dan juga dulang itu sendiri memiliki makna sebagai unsur persembahan yang tadi saya sampaikan. Ketika kita membuat suatu gebogan atau sarana untuk persembahyangan, maka harus lebih baik ditatak dengan sebuah dulang agar bisa terlihat indah dan lebih menawan tentunya. Dan pada kesempatan ini tadi, saya ingin menyampaikan nih, tadi ada utusan dari Ide Mas Dalem Segara hadir ke rumah saya. Pas tadi sekitar jam 12, kalau nggak salah ya, 12, kurang lebih jam 12 siang tadi hadir utusan Ide Mas Dalem Segara. Ada tadi saya lihat 2 wanita, 3 pria di sana. Berarti ada 5 orang tadi yang hadir ke rumah saya untuk memberi sebuah tanggapan mengenai tentang permasalahan Ide Mas Dalem Segara ini. Saya tidak tahu maksud dan tujuan utusan itu datang. Apa akan bertujuan untuk memberi tanggapan atau meminta tanggapan, atau menuduh adanya terlibat
saya di sana. Ini yang menjadi tanda tanya besar tentunya. Oleh karena itu saya akan sedikit membahas. Saya terpancing untuk ingin sedikit membahas polemik yang terjadi saat ini. Silahkan penonton dan saudara eling, salam menyamu dumun, salam menyamu. Mari kita bijaksana dan menilai, dan mari kita bijaksana untuk berkomentar. Karena dari komentar menyirikan Anda bijaksana atau tidaknya. Oleh karena itu pada kesempatan baik ini, tanggapan saya mengenai tentang dulang itu tadi sudah saya sampaikan, dan juga tanggapan mengenai tentang kasus ini. Kita lihat bersama, di media sosial heboh sekali masalah dulang. Dan saya beberapa hari yang lalu, baru sempat kemarin saya buka Facebook. Ya, saya saat ini sudah mulai jarang untuk Facebookan karena saat ini saya sedang melakukan kegiatan ulangan, ada ujian, ada juga ingin akan berujung kepada mencari kampus, perkuliahan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang baik ini, itulah penyebabnya saya dengan rasa zona nyaman saya ingin juga berbagi sebuah pandangan pendapat mengenai tentang polemik yang terjadi saat ini sebagai seorang spiritual muda yang sama tentunya. Di sini Ide Mas Dalam Segara sudah pernah menyampaikan, dan saya saat ini juga akan menyampaikan. Di sini kalian akan menilai siapa yang lebih bijaksana. Karena umur tidak menjadi patokan orang bijaksana dari tutur kata bahasa dan cara berbicara. Tetapi bagaimana ia bisa berpikir agar bisa mengutamakan jalan dharma daripada mengutamakan jalan kepentingan pribadinya sendiri tentunya. Oleh karena itu, tanggapan saya, seorang sulinggih sebenarnya tidak boleh. Bukannya tidak boleh sih, tapi tidak pantas lah. Tidak pantas untuk tersangkut masalah hukum tentunya. Nah, sekarang polemik ini sudah terjadi. Berita sudah menyebar di mana-mana. Lalu, argumentasi dari Ide Mas Dalam Segara sendiri sesuai dengan apa yang sudah diberitakan di sosial media, baik itu media-media komunikasi online, mengatakan bagaimana? Mengatakan bahwasanya kalau, tanda kutip nih, kata Mas Dalam Segara, tanda kutip, kata media, yang semua media meliput ini. Kalau itu benar terjadi, mungkin saja itu terjadi pada saat saya masih walake. Nah, inilah yang menjadi titik pertanyaan tanda tanya besar. Apakah seorang walake dulu, Ide Mas Dalam Segara, pernah melakukan hal itu? Tentu saja kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan beliau saja yang bisa mengetahui apa yang terjadi. Dan kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit memberikan pandangan saya mengenai tentang kasus sulinggih ini. Seorang oknum sulinggih, bukan sulinggih. Sulinggih semua baik. Hanya saja ada salah satu oknum yang kurang mengenakan bagi saya saat ini untuk menanggapinya. Oleh karena itu, mengenai tentang seorang oknum sulinggih yang saat ini terjadi sebuah permasalahan. Dunia ini memang penuh dengan masalah. Maka kita harus hadapi bersama. Kalau kita tidak bisa menerima masalah, jangan dulu deh jadi seorang sulinggih. Makanya saya pun masih umur muda, saya tidak punya keinginan cita-cita menjadi seorang sulinggih. Karena apa? Karena saya belum merasakan mampu menjadi orang yang bijaksana. Saya belum merasakan mampu mengendalikan ego dan juga hawa nafsu saya. Sehingga saya tidak mau menjadi sulinggih muda tentunya. Itu alasan saya ya yang pertama. Dan yang kedua, coba kita pikir dan kita bayangkan. Ide Mas Dalam Segara yang saya hormati dan yang saya banggakan menjadi seorang tokoh sulinggih muda ganteng yang sangat luar biasa sekali. Sekarang sedang terjadi kasus seperti ini. Dan beliau melaporkannya ke Polda Bali. Masa seorang sulinggih datang ke Polda Bali untuk meminta perlindungan hukum? Sah-sah saja, itu banyak terjadi. Dan banyak masyarakat yang berkomentar, apakah boleh seorang sulinggih terjerat kasus hukum? Itu sah-sah saja. Karena di KTP, beliau tetap menjadi warga negara Indonesia. Sehingga kalau di KTP masih berwarga negara Indonesia, maka Indonesia berhak untuk melindungi hak asasi manusia, baik itu dari segi hukum, baik itu dari segi perlindungan, dan yang lain sebagainya. Sehingga semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum tentunya. Oleh karena itu, Ide Mas Dalam Segara bisa melaporkan
tetapi tidak bisa menggugat lebih jauh lagi, apalagi sampai kasus ini datang ke pengadilan, berujung kepada pengadilan. Kenapa? Coba kita bayangkan, kalau seorang sulinggih berdemo sudah biasa, itu sudah hal yang wajar. Seorang sulinggih berdemo untuk menegakkan kebenaran, itu hal yang luar biasa. Seorang sulinggih melaporkan kasus ke kantor polisi, kasus pelecehan, itu hal yang biasa. Tetapi yang belum pernah terjadi, seorang sulinggih diadili oleh pengadilan. Sampai duduk di kursi pengadilan di meja hijau, seorang sulinggih itu belum pernah terjadi, saudara-saudara. Kalau ini sampai terjadi, bagaimana Bali ini akan menjadi Bali yang tidak ajak lagi. Sulinggih saja sudah bisa diperkarakan, apalagi yang lainnya, saudara-saudara. Makanya kalau saya pendapat saya nih ya, silahkan Anda menilai bagaimana. Kalau pendapat saya, kalau saya menjadi seorang sulinggih, kalau sudah terjadi pelecehan dulu, saya pernah dilecehkan juga. Saya pernah dibilang copy paste dan lain sebagainya. Segala motivasi saya adalah hasil copy paste. Saya tegaskan lagi, semua orang itu copy paste, tidak ada yang tidak. Contoh, seorang sulinggih pun copy paste tentunya. Kenapa demikian? Saya akan jelaskan. Seorang sulinggih belajar mantra dari mana? Dari buku kan? Sehingga dia copy paste di buku mantra itu sendiri, lalu ia implementasikan, ia pujakan, ia lantunkan, beliau lantunkan dari puja mantra itu sendiri. Ini sudah barang tentu juga sulinggih copy paste. Contoh, seorang sulinggih, nabe saya sugre pakulun mangdanentan kekeneng kecakra bawa. Nabe saya, seorang sulinggih yang saya hormati sekali, Ida Acaryananda. Beliau pintar dari apa? Karena apa beliau pintar? Karena dari buku. Beliau menjadi seorang dosen, beliau ikhlas menuntun umat, memberikan dharma wacana, karena atas dasar beliau tahu, atas dasar beliau membaca. Apa yang beliau baca inilah yang dikembangkan, dikemas, lalu disampaikan ke media publik. Apakah beliau tidak copy paste? Tentu saja copy paste. Karena apa? Karena beliau mengcopy paste yang baik. Kita nilai bersama saat ini. Apakah dasaran alit copy paste yang tidak baik? Tidak pernah. Walaupun saya copy paste di buku, walaupun di media apapun, walaupun itu orang yang mengatakan lalu saya posting di media sosial, itu hal yang baik. Saya tidak pernah mengcopy paste hal yang buruk. Mari kita mulat sarire, kita gunakan jenana kita. Kita gunakan kepintaran kita, idealisme kita. Kita pergunakan saat ini untuk berbicara. Kalau Anda tidak suka, tidak masalah. Saya tidak menuntut orang untuk suka. Tetapi saya hanya memberikan inspirasi dan juga masukan bagi orang-orang yang penting dan juga orang-orang yang ingin mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Saat ini, saya umur 19 tahun sudah memberikan statement seperti ini di media sosial. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana sifat dan karakter saya. Oleh karena itu kembali lagi kepada kasus tadi. Mengenai tentang seorang sulinggih. Kalau saya menjadi seorang sulinggih, saya tidak akan menggugat ke hukum. Saya tidak akan melaporkan ke hukum. Karena apa? Itulah resiko. Makanya seorang sulinggih itu dalam Menau Dharma Sastra dan juga dalam kitab-kitab suci lontar yang lainnya, manut ring siwaning geguron, dan juga dalam siwa tatwa, gamo tatwa, di sana juga ada aguron-guron, dan juga manut ring sejeroning lontar-lontar yang ada mengenai tentang sesana kewikon, sudah disampaikan, sulinggih tidak boleh lagi bergelut dengan hal-hal duniawi. Sudah terlepas. Tidak bisa benci, tidak bisa marah, tidak bisa menangis, tidak bisa. Karena apa? Karena seorang sulinggih itu katanya sudah terlepas dari duniawi. Tetapi kalau seorang sulinggih datang ke Polda Bali untuk memproses hukum, apakah itu hal yang manusiawi? Jelas manusiawi. Oleh karena itulah berarti sulinggih tersebut masih dalam konteks manusiawi. Kalau masalah saya tidak ingin proses ini sebenarnya diproses hukum karena umat saya yang menyuruh dan mendukung bahwa saya harus proses hukum. Umat yang mana? Umat yang diciptakan oleh kita sendiri atau umat masyarakat yang diciptakan oleh Tuhan?
Inilah pertanyaan yang sangat besar tanda tanyanya. Di sini kita harus pintar dan bijaksana untuk menilai suatu statement atau ucapan dari masyarakat. Dan di sini akan saya sampaikan, silahkan kalau kalian merasa ini bermanfaat kalian dengar, ketika tidak silahkan jangan didengarkan. Anggap saja angin lalu, anggap saja dasaran alit tidak berguna. Sehingga saat ini saya ingin menyampaikan sesuatu bagi orang yang membutuhkan saja. Ini bukan dulang ya, ini bukan dulang. Jero kalau dilepas ini baru dulang. Nah kalau masih ini berarti tidak dulang namanya gitu loh. Metataan iki, mangda wenten tataan buku jero iki nggih. Nah kembali lagi menyangkut masalah tadi, ada 5 orang datang ke sini. Ada orang yang datang ke sini, utusan dari Ide Mas Dalam Segara ada 5 orang. Ingin menyampaikan pandangan beliau, ingin menyampaikan kata-kata beliau, beliau datang ke sini, saya terkejut. Nah, terkejut sekali. Terkejut bagaimana? Beliau meminta pendapat saya, meminta klarifikasi saya, dan meminta masukan saya. Nah, disinilah saya akan mulai membahas. Kalau masih begitu, berarti masih ada dendam dan iri hati, masih ada benci. Masa seorang Sulinggih masih memikirkan kebencian? Tidak mungkin. Oleh karena itulah, inilah kenapa kalau kita mau menuruti peraturan parisade secara umum. Aturan parisade saat ini yang 50 sudah dirubah menjadi minimal 40 tahun menjadi seorang Sulinggih. Tujuannya apa? Agar bisa terlepas dari duniawi. Kenapa terlepas dari duniawi? Contoh, dia sudah punya putra, dia sudah punya anak, anaknya sudah besar, sudah dewasa. Agar tidak lagi terbelenggu dengan hal-hal duniawi, salah satunya adalah masalah uang. Kan banyak nih oknum-oknum Sulinggih saat ini yang berkedok menjadi seorang Sulinggih lalu untuk berbisnis. Biar tidak seperti itu, dengan tanda kutip ya, agar tidak seperti itu. Jadi yang kedua, di sana bagi orang yang mengerti saja, kalau tidak mengerti jangan dipahami, jangan silakan kalau tidak mengerti tidak usah dilihat, tidak usah didengarkan, okay? Biar tidak nanti bingung pikirannya karena mendengarkan ucapan saya. Saya hanya memberikan pendapat dan pandangan saya semata-mata sebagai anak muda saja, okay? Lalu seorang Sulinggih harus bisa melepas ego. Tidak lagi berpenampilan yang mewah, tidak datang ke hotel, tidak datang ke mall, tidak berjalan-jalan ke sana kemari, apalagi artinya memperlihatkan kemewahan. Tidak boleh begitu. Karena apa? Seorang Sulinggih itu sudah mulai menutup diri. Karena sudah dalam sastra disebutkan amari aran, sudah tidak memiliki nama walake lagi. Nama walakenya contoh Iputu A gitu. Misalnya kan, Iputu A. Lalu ketika sudah menjadi Sulinggih, Ide ini namanya. Tetapi kalau sudah menjadi seorang Sulinggih yang sudah amari aran, tidak lagi menggunakan nama status derajat yang umum yang dari lahir, sudah diganti dengan status yang baru, sehingga dia tidak lagi, atau beliau seorang Sulinggih tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Khusus mepuja, khusus nguncarang wede, khusus maktinin Ide Betara, mendoakan umat agar umat bisa bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Nah, seperti itu ya. Lalu, kembali lagi tentang terah Sulinggih. Nah, saat ini banyak juga diperbincangkan nih, Kinggih. Terah Sulinggih ada. Nah, sekarang saya ingin membahas seorang Sulinggih, salah satu beliau adalah bisa disebut yang sedang viral saat ini, Ide Nabe Mas Dalam Segara. Nah, Ide Nabe Mas Dalam Segara ini umur 23. Coba kita bayangkan. Umur 23 tahun sudah medui jati. Jadi umur 23, kalau saya nih, saya umur 19 saja, masih kadang-kadang ego muncul, amarah muncul, iri hati muncul. Jangan munafik. Nah, jangan munafik. Iri hati muncul, kadang-kadang amarah juga sering terjadi. Itu hal yang manusiawi. Itu di usia-usia masih muda, itu hal yang biasa. Itu labil. Semua orang begitu. Jangan sok suci. Okay? Lalu ketika sudah di usia 23 tahun beliau melinggih, kira-kira beberapa tahun kemudian, karena 2018 usia 23, 18, sekarang 2021, berarti sekarang 23-an, nggih. 23,
25-an, 26 gitu ya, menjadi seorang nabi sudah. Nah, ketika sudah umur 26 kurang lebih sudah menjadi nabi, apakah itu hal yang wajar? Tidak bisa dijawab. Mohon maaf saya bertanya nih, apa itu hal yang wajar? Kalau wajar, ya silahkan. Kalau tidak wajar, berargumenlah. Nge? Karena apa? Karena seorang sulinggih itu setahu saya perlu tahapan-tahapan yang sangat panjang sekali. Tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang dipikirkan. Karena apa? Karena disinilah kalau masih muda sudah bisa menjadi seorang sulinggih, itu hal yang luar biasa. Tetapi hilangkanlah dulu ego, hilangkanlah dulu rasa menuduh, hilangkanlah dulu hal-hal yang menimbulkan konflik, apalagi sampai ke pengadilan. Itu akan mencemarkan nama sulinggih secara umum. Oleh karena itu, kalau merasa salah, akui. Kalau tidak, diam. Karena apa? Lebih baik kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Karena Tuhan akan memberikan balasan bagi orang-orang yang salah. Jangan pernah kita membalas orang lain ketika orang lain itu pernah melakukan masalah atau pernah menjelekkan diri kita sendiri. Karena balasan dari Tuhan jauh lebih menyakitkan daripada balasan manusia itu sendiri. Camkanlah itu. Selanjutnya, seorang sulinggih itu sebelum menjadi seorang sulinggih, dia harus melakukan tahapan proses demi proses, baik itu penyucian diri, baik itu dia harus menjaga sikap, mental, perilaku, perkataan dan perbuatannya. Lalu ketika itu dia munggah menjadi jero mangku, menjadi seorang ide jero gede. Setelah itu tahapan selanjutnya menjadi ide bawati. Nah, selanjutnya baru dia didikse parikse, lalu dia dilakukan prosesi sederage, lalu dia lanjut menjadi seorang sulinggih dengan tahapan prosesiatnya, yaitu amati sederage. Barulah dia terlahir dari rahim sastra itu sendiri menjadi seorang brahmana jati atau yang disebut sulinggih pada umumnya di Bali. Oleh karena itu, sebelum menjadi seorang sulinggih, mari kita introspeksi diri mulat sarira terlebih dahulu. Apakah kita sudah mampu belum untuk bisa bersabar, melatih ego, mengendalikan nafsu, ataukah belum? Kalau belum, lebih baik dengan tanda kutip hati-hati dulu. Boleh, tapi hati-hati dulu agar tidak salah melangkah di kemudian hari. Nggih? Itulah tanggapan mengenai tentang adanya polemik yang terjadi saat ini. Marilah umat sedharma dimanapun berada, siapapun nanti, kalau seandainya ide Mas Dalam Segara melanjutkan ini ke proses hukum, kalau sudah ada buktinya, lalu lanjut ke proses hukum. Kalau seandainya beliau mau diadili oleh seorang di meja hijau oleh seorang hakim, kalau mau dihakimi atau kalau mau diberikan pengadilan, di dalam pengadilan itu diberikan suatu pembenaran dari proses hukum itu sendiri, ya silahkan saja, tidak masalah. Tapi perlu saya ingatkan kembali, apakah pernah di Bali ada sulinggih yang duduk di meja hijau, lalu ada seorang hakim ketok palu menyatakan sikap, mengomentari sulinggih, dan juga memberikan hukuman atau tidaknya seorang sulinggih itu sendiri. Menyatakan salah atau benarnya seorang sulinggih itu adalah kehendak nabinya, bukan kehendak orang lain. Oleh karena itu, kalau ide Mas Dalam Segara mau sampai datang ke pengadilan, duduk di meja hijau, berarti beliau sulinggih satu-satunya seorang sulinggih yang baru saya lihat dan baru saya pernah mendengar ada seorang sulinggih yang diadili di meja hijau. Apakah itu akan baik? Tentu saja akan ada baiknya dan tentu saja akan banyak buruknya. Akan berdampak banyak buruk dan banyak masyarakat yang akan meragukannya. Oleh karena itu, lebih baik kita diam saja. Saya dulu pernah difitnah. Saya dicaci maki, difitnah, dan lain sebagainya. Saya diam aja kok. Cukup buat video klarifikasi, selesai kan? Tidak ada masalah lagi. Mau dia bagaimana, mau dia mengomentari yang tidak baik, mau dia mencaci maki, mencela dan lain sebagainya, itu hak mereka. Karena ibarat orang yang sedang dicaci maki, kalau prinsip saya, kalau saya dicaci maki, ibarat saya sedang diguyur oleh air yang jernih.
Walaupun seluruh badan saya ini dipenuhi oleh air dan juga basah kuyup, tetapi perlu kita sadari, di balik basah itu, air itu pun menyucikan dan membersihkan noda yang ada di dalam diri kita, di badan kita. Oleh karena itu, jangan pernah terpancing dengan hal-hal buruk. Jangan pernah tergoda dengan hal-hal manusiawi. Kalau sudah menjadi seorang sulinggih harus mengayomi. Seorang sulinggih tidak mencari pembenaran dimanapun, karena beliau maha benar, karena beliau adalah manusia yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengabdikan dirinya menjadi penekun spiritual yang menebarkan jalan dharma, sastra agama bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita bersama-sama mulat sarira. Mari kita bersama-sama kita kuatkan diri kita. Kita bersatu, eling menyama. Jangan pernah saling menghujat. Coba kita bayangkan kesalahan yang pernah kita alami. Manusia tidak ada luput dari kesalahan. Semua manusia pasti pernah mengalami hal yang seperti itu. Semua manusia manusiawi. Semua manusia pernah mengalami suatu musibah dan pernah mengalami hal yang membuat dirinya bermasalah. Tetapi jangan pernah kita munafik dari itu semua. Mari kita murat sarira. Jangan pernah polemik ini akan terus berkembang sampai di kemudian hari, karena malu dengan anak cucu kita nanti dan orang-orang di luar sana yang malah mentertawai diri kita yang tidak bisa bersatu di antara sesama umat beragama. Mari eling menyama, rahajeng jagi pacang nyanggre rahina nyepi, dumadak-dumadek ide sang yang widi maswece nyunarin iraga senarang sami, agar kita semua bisa segera terhindar dari wabah virus corona ini. Oleh karena itulah, saya garis bawahi kembali, dan saya tekankan kembali, dan saya selaku anak muda umur 19 tahun ingin menyampaikan. Coba kita bayangkan, ide mas dalam segara, apalagi sudah menjadi nabe, sudah bergelar ide Sri Nabi atau lain sebagainya. Saya tidak begitu hafal abiseke beliau, tapi saya pernah melihat kata nabi di sana. Ketika sudah menjadi nabi, maka beliau sudah menjadi guru. Nah, ketika sudah menjadi guru akan menjadi contoh. Jangan pernah menjadi contoh yang tidak baik bagi umat, apalagi sampai duduk di meja hijau hanya karena kasus seperti ini. Mari kita bersama-sama menyejukkan umat kita agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. Kalau ingin dilanjutkan dalam proses hukum, silahkan saja. Tetapi alangkah semakin kita melangkah kaki kita ke proses hukum, akan semakin panjang dan semakin berlarut-larut, kasus ini akan semakin berkembang. Tetapi kalau kita hentikan dan kita malah berpikir dengan jernih, dan malah kita memilih untuk berperilaku yang lebih baik, kita pergunakan hal-hal yang sudah terjadi sebagai sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita, maka itu jauh lebih baik, maka itu jauh lebih bijaksana, maka itu akan lebih patut kita contoh bersama untuk menjadi suri teladan bagi kita semua, bahwa orang suci atau sulinggih tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal buruk atau komentar-komentar buruk dan hal-hal yang mencela lainnya. Itulah pandangan dari saya mengenai tentang polemik yang terjadi masalah dulang hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena saya sebagai umat manusia tidak luput dari kesalahan. Lalu ada satu lagi nih yang mengganjal, karena saya ingin membahas masalah komentar. Karena ada masyarakat yang mend-DM saya, yang messenger saya, yang WA saya, di WA dan di messenger mengatakan seperti ini, Jero, apakah boleh orang itu pindah warih dari warih sudra atau warih pasek menjadi seorang warih brahmana atau menjadi seorang dewa atau gusti? Saya tidak berani menjawab. Karena apa? Karena saya tidak kompeten di bidangnya. Tetapi saya akan memberikan sedikit pendapat saya nih. Ada seorang oknum sulinggih, ya, tanda kutip seorang oknum sulinggih, nama depannya adalah Putu. Nah, nama depannya adalah Putu. Lalu ketika beliau sudah medui jati, ketika beliau sudah melinggih menjadi seorang sulinggih, proses menjadi seorang sulinggih sudah
melalui tahapan proses demi proses, baik itu proses sederage, dui jati, dan lain sebagainya, sudah sah menjadi seorang sulinggih, lalu beliau memiliki keturunan lagi, alias sulinggih istrinya hamil. Ketika hamil, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Asalkan itu hal yang wajar. Nah, ketika itu terjadi, ketika sudah hamil, ngemasang anak atau melahirkan seorang anak ini diberi nama Gusti. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah bisa? Nah, saya tidak tahu nih, makanya saya ingin bertanya kembali kepada masyarakat, apakah boleh? Siapa tahu nanti supaya ini jelas, supaya tidak menjadi teladan yang tidak baik di kemudian hari. Apakah boleh sulinggih atau pada saat nama walakenya namanya Putu, lalu setelah menjadi sulinggih, lalu beliau memiliki seorang anak namanya Gusti? Kalau boleh ya sah-sah saja berarti. Kalau tidak boleh, ya mari kita pertanyakan bersama. Tapi dengan pertanyakan hal-hal positifnya, jangan hal-hal buruknya. Karena baik dan buruk ini harus seimbang. Ada yang baik, ada yang buruk. Itulah ruwo binede, jele melah, ada positif, ada negatif. Ketika tidak ada positif dan negatif, dunia ini pun tidak akan bisa berjalan. Itu yang ingin saya bahas pada kesempatan yang baik ini. Jangan pernah gila jabatan. Jangan pernah mencari kedudukan serba putih, tidak mencerminkan hati di dalamnya putih. Bisa jadi semua putih tetapi hitam hati di dalam. Walaupun bajunya hitam tetapi pemikirannya suci dan pemikirannya baik, maka itu jauh lebih mulia daripada kita memperlihatkan kesucian kita di luar tetapi perilaku di dalam kita menjadi contoh yang tidak baik bagi diri kita sendiri, karena kita tidak bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya. Oleh karena itu, idadane sarang sami, pada kesempatan ini, kalau ada yang suka silahkan, kalau tidak suka jangan dibahas. Silahkan, kita punya tupoksi yang berbeda-beda. Jangan pernah mempermasalahkan sesuatu yang tidak bisa menjadi hal yang mutlak yang terjadi saat ini. Contoh seperti polemik dulang saat ini, kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak saja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mari kita introspeksi mulat sarire, jadikan semua ini sebagai sebuah proses pembelajaran untuk bisa menjadikan kita agar bisa lebih bijaksana dari sebelumnya. Kalau ada oknum sulinggih yang masih punya iri hati, rasa benci dan rasa marah, maka beliau bukan sepenuhnya menjadi seorang sulinggih. Karena sejatinya ketika ada seorang sulinggih yang masih sering marah-marah dan sering melontarkan kata-kata yang buruk atau kata-kata yang kasar atau sering mencaci maki orang yang ada di sekitarnya, maka ia hanya berstatus sulinggih tetapi di dalam jiwa raganya masih berstatus walake yang tidak pernah bisa lepas dari duniawi. Oleh karena itu, mari eling menyame, rakat mesemeton, titiang warih pasak gel-gel, ngiring sarang-sarang, ajegang seni budaya agama Hindu Bali Drwene. Wantah sekadi asapunika, sekian dari penyampaian saya pada kesempatan yang baik ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jukut kangkung mesamel sere, kirang langkung ngelungsur pengampura. Om Santi 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 Om.